football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Hasil Piala AFF 2022, Indonesia tekuk Kamboja 2-1. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Indonesia unggul cepat melalui tembakan Egy Maulana Fikri di menit ke-7. Kamboja membalas di menit ke-15 lewat sundulan Saret Kria. Namun Witan Sulaiman kembali membawa skuad Garuda unggul di menit ke-38. Pada babak kedua, intensitas serangan kedua tim menurun drastis saat ada gol tambahan yang tercipta dan skor 2-1 menjadi penutup pertandingan ini. Hasil Piala AFF 2022, Filipina hajar Brunei 5-1. Bertanding di Rizal Memorial Stadium, Manila, Filipina mampu menghajar Brunei 5-1 lewat gol Kenshiro Daniels di menit ke-7. Sandro Reyes di menit ke-12. Jesus Meliza di menit ke-50. Rasmussen di menit ke-51. Dan gol kedua Rasmussen di menit ke-88. Brunei cuma mampu mencetak 1 gol di menit ke-70 lewat aksi Razimi Ramli. Laga tuntas dengan kemenangan Filipina 5-1. Debut di Timnas Indonesia, Jordi Amat tersentuh lihat dukungan supporter. Jordi Amat menjalani debut di Timnas Indonesia saat melawan Kamboja di Piala AFF 2022. Pria berdarah Spanyol itu sangat terkesan dengan atmosfer di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saya sangat menyukainya dan sangat bahagia. Kalau tidak salah, yang hadir sekitar 25.000 penonton. Saya juga merasa tersentuh ketika mereka menyebut nama saya. Terima kasih banyak, kata Jordi Amat usai pertandingan. Kesalnya Sinteyong usai Indonesia cuma menang 2-1 atas Kamboja. Timnas Indonesia cuma menang tipis melawan Kamboja pada laga Piala AFF 2022, yakni dengan skor 2-1. Pelatih Sinteyong marah melihat penampilan skuad Garuda. Kemarahan Sinteyong tak lain tak bukan karena pemainnya cuma menang tipis. Pelatih asal Korea itu menyebut seharusnya Timnas Indonesia bisa mencetak lebih banyak gol. Sebenarnya ada beberapa peluang mencetak gol, tetapi penyelesaian akhir menjadi masalah yang dihadapi para pemain Timnas Indonesia. Sinteyong masih yakin dengan Ilyas Pasojevic. Sinteyong mengakui bahwa permainan Ilyas Pasojevic belum maksimal, tetapi pelatih asal Korea itu masih meyakini dengan kemampuan pemain naturalisasi itu. Untuk Spaso, dia sudah lama tidak main di Liga, dan ini memang laga perdana dia bersama Timnas Indonesia, kata Sinteyong saat memberikan keterangan selesai laga. Menurut Sinteyong, penampilan tak sesuai harapan dari seorang pemain pada laga perdana adalah hal wajar. Terlepas dari itu, Spaso punya insting naluri mencetak gol yang cukup tinggi. Andre Onana pensiun dini dari Timnas Kamerun. Keputusan mengejutkan dibuat Andre Onana. Di usia yang baru 26 tahun, Onana memutuskan pensiun dari Timnas Kamerun. Onana mengumumkan pengunduran diri di akun sosial medianya Jumat 23 Desember 2022. Keputusan Onana untuk pensiun ini dari Timnas Kamerun tak lepas dari perselisihannya dengan pelatih Rigobert Song di Piala Dunia 2022. Haaland tak pikirkan persaingan dengan Mbappe. Erling Haaland dan Kylian Mbappe diprediksi akan menonjol setelah era Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Pemain Norwegia itu enggan membahas rivalitas dengan Mbappe. Ia pun tak mau dirinya dan Mbappe diperlakukan sama seperti Ronaldo Messi.
Saya pikir media sudah melakukan itu dengan Ronaldo dan Messi untuk 10 tahun terakhir, dan saya pikir mereka sudah saling mendorong satu sama lain juga, kata Haaland di Daily Mail. Ini merupakan rivalitas yang sempurna, tetapi sejujurnya saya tak berpikir mengenai hal rivalitas saya dengan Mbappe. Haaland menambahkan. Setelah Mbappe, Martinez kini olok-olok Tchouaméni. Emiliano Martinez belum berhenti membicarakan pemain-pemain Prancis. Setelah Kylian Mbappe jadi bulan-bulanannya, kini Aurelien Tchouaméni ia olok-olok. Saya tahu bocah itu akan gugup, kata Martinez soal Tchouaméni kepada RMC. Saya coba mengganggu mentalnya dengan membuang bola dan bicara sesuatu kepadanya. Dia kemudian menembak ke samping. Dia mengacaukan segalanya, kata Martinez. Presiden FIFA unfollow Southgate gara-gara final Piala Dunia 2022. Southgate, koki yang terkenal dengan gaya menabur garamnya ke atas daging, bikin heboh di final Piala Dunia 2022. Saat pemain Argentina merayakan kemenangannya, Southgate terlihat sibuk foto-foto dengan pemain. Aksinya itu juga diikuti dengan memegang trofi Piala Dunia yang membuat banyak pihak mempertanyakannya. Bukan tanpa sebab, FIFA memang punya aturan bahwa yang berhak memegang trofi Piala Dunia asli adalah pemenang turnamen. FIFA mengakui akan menyelidiki pelanggaran Southgate. Infantino yang kadung kesal lantas memutuskan tidak lagi mengikuti akun Instagram Southgate. Egy Maulana Fikri kesal hasil Timnas Indonesia kontra Kamboja. Kemenangan tipis Timnas Indonesia atas Kamboja pada penyisihan grup A Piala AFF 2022 tidak membuat Egy Maulana Fikri puas. Ia mengaku kurang senang dengan hasil tersebut. Egy merasa semestinya Timnas Indonesia bisa mencetak lebih dari 2 gol ke gawang Kamboja. Akan tetapi lemahnya penyelesaian akhir membuat armada merah putih gagal menambah keunggulan. Teman-teman senang bisa memenangkan pertandingan. Kita tahu pertandingan pertama selalu sulit. Kami kesal juga karena banyak peluang yang disia-siakan. Itu akan jadi koreksi untuk kami agar bisa lebih baik di pertandingan selanjutnya, kata Egy usai laga. Gara-gara Liga Champions, Barcelona hampir hancurkan satu musim penuh. Kegagalan Barcelona di Liga Champions musim 2022-2023 hampir membawa El Barça ke titik terendah mereka. Sebab Barcelona menatap Liga Champions musim ini dengan optimisme yang cukup tinggi karena telah mendatangkan bintang-bintang top pada bursa transfer kemarin. Presiden Barcelona Joan Laporta mengungkapkan kondisi El Barça begitu gagal menyentuh fase gugur Liga Champions musim ini. Kami baru saja berusaha bersenang-senang tetapi fakta di Liga Champions menyadarkan klub, ujar Laporta. Ruben Dias cedera hamstring, Manchester City kehilangan 1 bulan. Manchester City kehilangan bek tengah andalan The Citizen Ruben Dias selama 1 bulan karena cedera hamstring. Terkait absennya Ruben Dias dalam partai kontra Liverpool, pelatih Manchester City, Pep Guardiola, memberikan konfirmasi seusai pertandingan. Ruben cedera, kata Pep Guardiola seperti dikutip dari Daily Mail. Dias diprediksi akan absen selama 1 bulan ke depan. Pendukung Manchester United silakan siapkan sambutan, Cody Gakpo segera merapat ke Old Trafford. Para pendukung Manchester United diminta untuk menyiapkan sambutan. Kabarnya Cody Gakpo segera merapat ke Old Trafford pada Januari 2023. Hal itu diungkapkan oleh pundit asal Inggris Alex Crook. Crook mengaku dirinya sudah diberitahu pada Selasa 20 Desember bahwa kesepakatan transfer Gakpo ke Manchester United akan segera terwujud. Saya diberitahu pada Selasa, kecuali sesuatu yang drastis terjadi. Transfer Gakpo bisa ditandatangani dan disegel segera, ujar Crook. Dibandingkan ke Bayern Munich, Jan Sommer lebih pilih klub Premier League ini. Dibandingkan cabut ke Bayern Munich, Sommer yang notabene disebut sebagai salah satu kiper terbaik Bundesliga tersebut, rupanya lebih memilih untuk cabut ke sisi Premier League dan klub yang ia inginkan adalah Manchester United. Menurut laporan dari Bild, Sommer memilih Manchester United karena beberapa pertimbangan.
Yang pertama adalah karena ia ingin coba bermain di liga lain, dan tawaran untuk bermain di Manchester United adalah sebuah tawaran yang cukup bagus bagi dirinya. Selain itu, jika ia pindah ke Bayern Munich, maka kemungkinan besar Sommer hanya akan aktif sementara saja. Hal ini dikarenakan Bayern Munich memang menginginkan pengganti sementara untuk Manuel Neuer yang mengalami cedera, dan jika Neuer sembuh, maka kemungkinan Sommer akan menepi. Buntut kisru timnas Prancis, Benzema unfollow pemain Les Blues. Kekacauan di timnas Prancis tampak masih menyisakan getir bagi Karim Benzema yang kemudian memilih tak mengikuti lagi teman-temannya di skuad ayam jantan. Tak semua pemain Prancis di-unfollow Benzema di Instagram. Masih ada 5 orang yang di-follow pemain gaek tersebut, yakni Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, Kylian Mbappe, Raphael Varane, dan Marcus Thuram. 3 dari 5 orang tersebut memiliki kaitan dengan Benzema di level klub. Camavinga dan Tchouameni merupakan bagian dari Real Madrid, sementara Varane adalah mantan skuad Los Blancos. Weghorst soal ribut dengan Messi, dia tahu saya sekarang. Pemain Belanda Wout Weghorst buka suara soal friksi dengan kapten timnas Argentina Lionel Messi di perempat final Piala Dunia 2022 10 Desember lalu. Saat itu Weghorst berencana bersalaman dengan Messi usai pertandingan, tetapi mendapatkan respon yang negatif. Ketika itu tangan Weghorst ditepi oleh Messi dan Lapulga menolak untuk berbicara dengan pemain Besiktas tersebut. Saya punya beberapa momen dengan Messi, dia terkejut di momen itu dan dia tidak menyukainya. Saya tidak suka berbicara tentang orang lain, saya sangat menghormati dia. Saya pikir dia adalah salah satu pemain terhebat yang pernah kami miliki dalam sejarah sepak bola, ucapnya dilansir dari Metro. Saya ingin menunjukkan rasa hormat setelah pertandingan, tetapi dia masih sedikit marah kepada saya. Namun saya melihatnya dari sisi lain yang bahwa dia tahu nama saya sekarang. Lanjutnya. Empat bintang Uruguay terancam sanksi 15 pertandingan. Sebanyak 4 pemain timnas Uruguay terancam sanksi skorsing 10-15 pertandingan untuk klub dan negara menyusul aksi brutal di Piala Dunia 2022. Dilansir Sport Bible, keempat pemain yang diduga melakukan pelanggaran berat adalah Edinson Cavani, Jose Maria Gimenez, Diego Godin, dan Fernando Muslera. Dalam laga melawan Ghana, pemain-pemain Uruguay itu merasa bisa mendapat 1 gol lagi lewat penalti. Hanya saja insiden di kotak 16 tak digubris wasit. Emosi para pemain Uruguay pun memuncak setelah laga bubar. Keempat pemain Uruguay kemungkinan besar menghadapi sanksi skorsing karena sikap tak terpuji di laga terakhir fase grup H lawan Ghana. Pertandingan ini panas sejak menit awal karena sejarah kedua tim di Piala Dunia 2010. Dianggap jadi transfer gagal, AC Milan buka pintu keluar untuk pemain gratisan dari Liverpool. Disebut sebagai transfer gagal usai didatangkan gratis dari Liverpool, pemain Belgia Divock Origi siap dijual ke klub Liga Italia AC Milan. Meskipun disebut sebagai salah satu penyerang pelapis terbaik yang dimiliki Liverpool, nyatanya karir Divock Origi tak cemerlang usai hengkang ke AC Milan. Kualitas Origi tak lebih dari penyerang mediocre dan melakukan banyak kesalahan saat tampil untuk AC Milan. Tentu saja penampilan seperti ini tak sesuai dengan gaji yang diberikan oleh AC Milan kepada Origi yang semula digadang-gadang jadi pelapis Olivier Giroud. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!